Pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari router ini. Ini adalah router ZTE GPON-ONT ZXHN F6600P atau F6600P. Dan untuk persiapan yang perlu dipersiapkan data foto, yaitu mulai dari yang pertama adalah difoto kardusnya dari berbagai sisi. Apabila kardusnya masih ada, silahkan difoto dari berbagai sisi. Stiker yang ada di kardus itu juga wajib difoto. Lalu selanjutnya ini routernya, ini juga difoto dari berbagai sisi, dari atas, dari bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Dan untuk modelnya atau stiker informasi yang ada di bawah casing itu juga wajib difoto. Selanjutnya menuju ke dalam, yang perlu difoto adalah mainboardnya, difoto bolak-balik, difoto full. Lalu selanjutnya difoto kode board mainboardnya. Setelah itu difoto IC memorinya. Lalu lanjut foto IC CPU-nya bila memungkinkan. Bila memungkinkan untuk difoto, itu sebaiknya difoto. Kalau tidak memungkinkan untuk difoto, karena biasanya ada juga yang dilem. Kalau dilem dengan sangat kuat, maka itu bisa dikatakan tidak memungkinkan. Namun bila bisa melepas lemnya dengan aman, itu bisa lebih bagus difoto. Dan selanjutnya yang difoto adalah IC-IC yang penting. Misalnya seperti IC chip, IC WiFi, lalu IC LAN dan sebagainya. Untuk yang perlu difoto lagi adalah menu login, itu juga perlu difoto. Dan selanjutnya device information, tentang device routernya, ini juga perlu difoto yang ada di menu setelah login. Dan selanjutnya untuk routernya ini sebelum di backup, silahkan di reset dulu, reset factory, jadi kembali ke setelan pabrik. Oke, itu yang perlu difoto tadi. Dan selanjutnya ini akan saya bongkar dulu. Ini mainboardnya sudah saya bongkar, routernya sudah saya bongkar, dan seperti ini bagian mainboardnya. Ini di sini untuk penutup kaleng ini sudah saya lepas seperti ini. Nah, seperti ini. Dan di atasnya di sini ada heatsinknya seperti ini, aslinya tadi. Ini sudah saya lepas. Nah, dan seperti ini penampakannya untuk mesinnya, mainboardnya. Di sini ada IC CPU-nya. Lalu di sini ada IC WiFi 2,4 GB dan untuk 5 GB. Di sini ada IC RAM. Lalu di sini ada IC memorinya. Untuk IC memorinya ini menggunakan produk dari Hyangtek dengan kapasitas 1 GB atau 128 MB. Nah, selanjutnya sekarang untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu. Ini IC-nya sudah saya lepas, dan ini sudah saya pasang di soket adapter. Untuk bagian yang ada di mainboardnya, nah ini seperti ini sudah saya lepas dengan sangat bagus dan rapi. Nah, bisa dilihat. Dan di sini juga terdapat untuk kaki IC yang kaki 8 atau pin 8. Di sini sudah disediakan tempatnya. Artinya routernya ini bisa diganti dengan IC NAN SPI. NAN SPI itu adalah IC NAN yang menggunakan kaki 8 atau IC yang model terbaru. IC NAN model terbaru, IC SPI NAN model terbaru saat ini menggunakan kaki 8 pin, namun dengan kapasitas yang sangat besar. Dan ini saya pasang dulu di alat programmer. Dan ini adalah alat programmer yang biasa saya gunakan setiap hari.
Ini adalah alat programmer andalan saya. Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware-nya dari IC ini. Elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis Ini sekarang untuk file firmware-nya sudah tersimpan di komputer. Ini untuk proses backup file firmware-nya sudah selesai. Dan untuk file firmware-nya ini bisa digunakan untuk memperbaiki router yang mati, router tipe ini yang mati, atau mungkin bila suatu saat router ini terjadi kendala mati, terjadi kendala pada sistem ataupun firmware-nya, maka bisa diperbaiki kembali menggunakan file firmware hasil backup-nya ini. Dan maka untuk semua data itu akan sama persis. Ini saya sarankan kepada semua teman-teman yang memiliki peralatan elektronik, karena elektronik sekarang, terutama yang digital, sekarang pada umumnya sudah menggunakan sistem memori. Ini sangat disarankan ketika kondisi unitnya, barangnya masih normal, ini sangat saya sarankan untuk di backup file firmware-nya. Karena apabila suatu saat terjadi kerusakan pada sistem, pada firmware atau mati yang disebabkan oleh sistemnya yang rusak, maka bisa dikembalikan ke asalnya dan sesuai data aslinya. Karena terkadang itu ada suatu perangkat yang membutuhkan data aslinya. Nah, untuk yang ingin melakukan backup file firmware dari perangkat elektroniknya, teman-teman yang menginginkan untuk di backup bisa menghubungi Wikom Ludoyo Blitar melalui nomor WA, nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Di sini juga melayani jasa backup file firmware ataupun yang ingin memperbaiki juga bisa. Nah, mudah-mudahan video ini bisa diambil manfaatnya, bisa memberikan sedikit
pengetahuan ataupun wawasan berkaitan dengan router ini. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Lude Blitar dengan cara klik like, klik subscribe, komen, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.